Shalom warga kerajaan, tema kita berbicara tentang orang-orang muda yang dipakai oleh Tuhan. Ada seorang muda yang luar biasa tapi jarang diceritakan, yaitu Jonathan bin Saul. Seringkali kalau kita bicara melawan orang Filistin, selalu yang diceritakan bahkan di sekolah minggu, Rocky dan sebagainya adalah David, anak Isai. Tapi kita lihat di sini, dalam 1 Samuel 14, dia yang memulai peperangan melawan tentara Filistin. Dan jangan lupa ayat sebelumnya dikatakan orang Israel tidak punya senjata. Ya, tidak punya senjata, hanya Saul dan Jonathan yang punya pedang dan tombak. Dan saat itu dia berkata kepada seorang yang lebih muda lagi, ya, yang masih remaja, yaitu his armor bearer. Saya percaya Jonathan masih muda waktu itu, karena dia ya contemporary daripada David, kurang lebih ya usia 20 karena dia sudah jadi tentara. David lebih muda. Tetapi yang pembawa senjatanya ini ternyata yang lebih muda lagi. Jadi jangan anggap mau dianggap rendah sekalipun kau muda. Dan dia berkata, mari kita menyeberang. Mari kita tantang tentara Filistin. Sementara yang lain sedang sembunyi. Tuhan sedang memberikan spirit semacam Jonathan dan pembawa senjatanya, his armor bearer. Dan saat itu saudaraku, Filistin ada di seberang sana. Dan untuk pergi ke sana harus yaitu naiki tebing yang sangat tinggi dan sangat berbahaya sekali. Dan di situ ada 2 lamping gunung, di mana saudaraku itu lorong yang sempit dan itu tempat yang baik untuk duel. Dan apa yang terjadi? Dia berkata pada pembawa senjatanya, nanti kalau orang Filistin berkata, naiklah kemari. Itu hal yang paling bodoh yang bisa dilakukan seorang tentara. Itu tanda bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan pada kita. Apa yang hilang daripada kita? Holy boldness. Daring. Apa yang saya belajar dari Bapak rohani saya? Saya dulu his armor bearer. Dan dia sangat daring, sangat berani, sangat bold. Dan itu yang saya belajar dari beliau. Dan pada saat itu, yang anak muda ini berkata, apa saja yang engkau katakan, aku pokoknya sepakat. Dia seperti bayangannya. Dan apa yang terjadi saudaraku, mereka mengalahkan tentara Filistin. Dan saat itu 20 orang tentara Filistin bersenjata lengkap. Saudara bisa bayangkan kalau dari gambar di belakang ini, ya betul-betul dia cuma punya pedang dan 1 tombak saudara. Dan armor bearer-nya yang membawa perisai. Perisai gambaran faith, iman. Dan anak muda ini ikut membunuh, yaitu 20 tentara Filistin tadi. Apa akibatnya? Mereka semua mengalami goncangan luar biasa. Bahkan bumi bergoncang. Saya heran, kisah ini kok jarang diceritakan. Dan hari ini saya ceritakan pada saudara, bahwa Tuhan sedang akan memakai Jonathan dan the armor bearer itu. Kenapa namanya gak disebut? Put your name kepada dia. Karena itu cari seorang pemimpin rohani yang punya holy boldness, keberanian karena benar, keberanian karena kekudusan. Belajar pada dia, jadi bayangannya. Dan kamu akan mengalami dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Apa pesan moral daripada tentara dari cerita ini? Jonathan tidak cerita pada Saul, pasti dilarang. Gila kamu, itu mereka bersenjata lengkap, kita gak punya apa-apa. Tetapi dia berkata, orang Filistin adalah tidak berhak untuk dapat kemenangan. Filistin artinya imigran. Dan dia berkata, Filistin yang tidak bersunat. Dia berkata, aku masih muda. Tetapi aku bersunat artinya, aku punya perjanjian dengan Allah, pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas langit dan bumi, dan Allah yang memberikan kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, maybe gereja Tuhan dalam keadaan seperti ini, tidak banyak yang punya senjata, yaitu firman Tuhan. Dalam hidup ini yang kita butuhkan adalah kuasa daripada firman Allah. Dan saya percaya pada saat itulah hati daripada tentara Filistin jadi gentar. Sehingga mereka mengajukan, yaitu Goliat untuk bertempur dalam 1 Samuel selanjutnya, 16 dan selanjutnya. Tetapi dimulai kemenangan daripada Jonathan bin Saul. God bless you. Jadilah armor bearer yang baik. Haleluya. Amin.
kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Wow, luar biasa pujian penyembahannya. Seperti kita masih mau untuk menyembah Tuhan ya. Powerful, haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara, Rock Menara Tanjung Pujian, bagaimana kabarnya? Buat Bapak Gembala, Pak Benyamin, dan Ibu Abigail, dan seluruh tim penatua. Terima kasih buat kesempatan ini, saya selalu bersuka cita, dan juga mendengar banyak apa yang terjadi di Rock Menara Tanjung Pujian. Diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. I'm so happy, I'm so glad. Glory to Jesus. Baik, hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kita mengembangkan kehidupan yang penuh dengan integritas. Karena masih tema dalam development ya, atau mengembangkan. Baik, kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Bicara buat kami Bapa pada siang hari ini. Hamba selalu terbatas, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk menyampaikan isi hatimu bagi kami di Rock Menara Tanjung Pujian. Urapi hambamu dan kami semua yang ada di Zoom online ini. Kami terlalu percaya bahwa Kau tidak pernah dibatasi dengan ruang dan waktu. Oh Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu mencengkram setiap kami Tuhan. You just commit this time into your hands, Lord. You speak to us, Father God, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Ibu Bapak Saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Lama banyak sekali muncul kata integritas. Ya. Di Perjanjian Baru ada, saya ambil satu saja ayat firman Tuhan dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8 yang dikatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ya. Berarti integritas adalah sesuatu yang terjadi di dalam kita. Yang saya bisa bilang bahwa integritas itu di dalam seseorang terjadi sesuatu. Integritas bukan satu perbuatan baik saja, tapi integritas itu adalah sifatnya menyeluruh. Yang berarti adalah suatu totalitas hati kita yang diserahkan kepada Tuhan. Saya ulang lagi, bukan cuma satu perbuatan baik, tetapi sifatnya menyeluruh. Dan totalitas hati kita dalam keseluruhan ini yang diserahkan kepada Tuhan. Di dalam kamus, misalnya kamus Webster, artinya adalah wholeness, yang gagasannya adalah sepenuh hati, jujur, utuh, lengkap, dan benar. Tidak kompromi. Misalnya, saudara, seorang yang dalam pekerjaannya dia begitu jujur, dia memiliki integritas yang baik di kantornya, bekerja dengan ketulusan hati. Tapi di rumahnya dia cheating sama istrinya. Dia nggak jujur dengan istrinya. Ini tidak dapat dikatakan bahwa dia punya integritas. Karena integritas itu sifatnya menyeluruh. Contohnya yang sederhana juga, kalau misalnya kita belanja, saudara, di supermarket, kita kan tentu pakai troli biasanya dorong, saudara, dan kita harus kembalikan troli itu pada tempatnya. Kita buat itu, kita tahu bahwa ini hal yang benar yang harus kita buat. Kita taruh barang-barang kita di mobil, baru kita taruh troli itu di tempatnya. It's really good. Tapi, saudara, di satu sisi perlakuan kita tidak sopan, misalnya sama teman kita. Perlakuan kita tidak benar kepada sahabat kita. Ini yang saya mau katakan bahwa integritas bukan cuma satu hal, tapi keseluruhannya. Saya ingin untuk kita bisa melihat ada seorang pribadi di dalam Alkitab. Dia seorang raja, namanya Daud. Kita kenal sekali tentang Daud. Daud, kalau saudara lihat di Mazmur 51, 1 Samuel 11, 12, di situ juga banyak berbicara tentang bagaimana kehidupan Daud. Yang kita tahu bahwa Daud, dia pernah ditegur oleh Nabi Nathan. Daud juga jatuh di dalam dosa. Ya, dia mengambil Batseba sebagai istrinya, dan dia merencanakan pembunuhan buat Uria, suami daripada Batseba ini.
Dan Nabi Nathan datang sama dia, menegur dia. Apa yang terjadi, Ibu Bapak? Seorang raja, sebenarnya dia bisa buat apa saja, tapi dia tahu bahwa dia salah. Dia robek hatinya di hadapan Tuhan. Dia minta pengampunan Tuhan. Dia bertobat dengan segenap hatinya. Makanya dalam Kisah Rasul dikatakan bagaimana Alkitab bilang Daud itu adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud is a man after God's own heart. Because of what? Because of his heart. Karena hati daripada Daud sendiri. Saya terlalu percaya, Bapak Ibu Saudara, integritas ini juga muncul karena apa? Pengenalan kita akan Tuhan. Integritas datang daripada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan sebagai Bapa kita yang baik, kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kalau kita mengenal Bapa kita adalah Bapa yang mengampuni. Saya yakin dan percaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang suka untuk mengampuni. Kalau kita mengenal Bapa kita sebagai Bapa yang suka memberi, di mana Alkitab mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia berikan anak yang tunggal, dia berikan satu-satunya buat kita, supaya semua orang percaya kepadanya tidak binasa tapi punya kehidupan yang kekal. Dia berikan Yesus kepada kita, because our Father is a Father of giving. Dia suka memberi. Makanya kita anak-anak Tuhan suka untuk memberi. Kita suka tabur hidup kita, tabur apa yang kita miliki. Kita tabur dengan waktu kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak segan-segan kita keluarkan dompet kita membantu pekerjaan Tuhan. Because of what? Karena Bapa kita adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Dia adalah the best giver. Dia adalah pemberi yang terbaik. Banyak hal kita bisa melihat. Bapa kita adalah Bapa yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang sangat setia. Bahkan Alkitab katakan, kalau kita tidak setia pun dia tetap setia. Oleh sebab itu, Tuhan mau untuk kita memiliki sifat-sifat seperti Tuhan kita memiliki kesetiaan yang luar biasa. Ini yang kita bisa melihat bahwa karena pengenalan kita akan Tuhan ini, maka kita bisa melihat memiliki hati yang penuh dengan integritas. Kenapa Daud berkenan kepada Tuhan? Saya bilang tadi karena kondisi hatinya yang mencintai kebenaran. Kita akan melihat Mazmur 78 ayat 70 sampai 72, tapi kita sebenarnya akan lihat ayat 72 saja. Mazmur 78, thank you. Ayatnya yang ke-70. Dikatakan di sini, dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ayat 72, ia menggembalakan mereka dengan apa? Ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Saudara bisa melihat in English version ada di sini. So he fed them according to the integrity of his heart and guided them by the skillfulness of his hand. Saudara bisa melihat di sini bagaimana Daud menggembalakan mereka dengan ketulusan hati, yang Alkitab bilang dalam bahasa Inggris itu integrity, integritas. Berarti integritas itu adalah ketulusan hati yang luar biasa sekali. Ini Daud ini adalah apa? Dia dari gembala bocah. Gembala bocah diangkat Tuhan sampai menjadi raja contoh. Karena apa? Dia memiliki integritas dalam hatinya, ketulusan, dan juga dia memiliki skillfulness of his hands. Ini menuntun dalam kecakapan tangannya. Saya ingin bilang kepada saudara-saudara bagaimana integritas Daud berpengaruh juga dengan cara Tuhan melihat anaknya. Selain ini kita bisa melihat dia memiliki integritas berpengaruh, saudaraku, dengan cara bagaimana Tuhan melihat Salomo. Apa yang dikatakan 1 Raja-Raja 9 ayat yang keempat. Saya akan running through ini dulu untuk bisa melihat, saudaraku, tentang integritas di sini. Ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya ingin bacakan buat saudara sekalian. Alkitab katakan gini, mengenai engkau. Ini Tuhan bicara buat siapa? Buat anaknya Daud yang namanya Salomo. Jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas apa? Ayat yang kelima.
atas Israel untuk selama-lamanya. Seperti yang telah kujanjikan pada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ini powerful. Di mana dibilang kalau engkau hidup di hadapanku seperti Daud ayahmu. Apa kualitas dalam kehidupan Daud ini yang kita lihat? Tulus hati. Saudara bisa melihat English translation itu katakan, kalau aku bisa melihat kehidupanmu, coba kita lihat ayat yang keempat dalam English translation ini. Bisa dikasih ke bawah sedikit. Ya. If you will walk before me as David, thy father walked in integrity of heart. So it's talking about ketulusan hati, integritas daripada hati. Ada 3 hal yang kita bisa melihat kualitas Daud sini. Adalah dia memiliki integritas, yaitu tulus hati. Kehidupannya yang benar, saudara. Hidupnya benar. Dan berbuat dengan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Berarti hidup dalam ketaatan. Ini luar biasa sekali, hidup di dalam ketaatan. Alkitab bilang, kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan memiliki uprightness. Itu bahasa aslinya, kalau benar itu uprightness, benar. Yang benar dia kerjakannya, yang jujur dikerjakannya. Tulus, benar, dan taat. Kita berhenti sebentar di sini. Rupanya, integritas daripada Daud itu membekas di hatinya Tuhan. Dan Tuhan perhitungkan itu buat anaknya Salomo. Jangan main-main kalau kita memiliki integritas, saudaraku. Kita memiliki ketulusan hati. Kita memiliki hidup yang benar. Tidak kompromi dengan dunia ini. Kita memiliki kejujuran. Kita memiliki ketaatan kepada Tuhan. Saya yakin membekas di hati Tuhan. Dan itu punya sangkut paut yang dahsyat, yang luar biasa. Buat anak-anak kita. Dan juga buat cucu-cucu kita. Oh, ini Bapak luar biasa. I can see his life. Aku bisa melihat kehidupannya. Dan itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Saya terlalu percaya. Seperti Alkitab bilang. Yesus bilang gini, if you love me, you will follow my commandments. Tanda kita mengasihi Tuhan. Karena kita mentaati dia. Enggak ada jalan pintas tentunya. Bukti bagaimana kita mengasihi bukan dengan lip service kita saja. Bukan dengan perkataan kita. Tapi dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kita mengambil langkah ketaatan pada siang hari ini. Di mana kita bisa berkumpul bersama-sama meninggalkan kesibukan kita. Kita tetap beribadah bersama-sama, saudaraku. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. God sees our heart. Tuhan melihat integritas di dalam hati kita. Bukan hanya itu saja, tapi di saat-saat hari-hari terakhir daripada Daud. Sebelum menjelang kematiannya. Karena dia memimpin lebih kurang 40 tahun di dalam satu generasi. Dia memerintah di Hebron lebih kurang 7 tahun dan di Yerusalem lebih kurang 33 tahun, Alkitab mencatat itu. Dan hari-hari terakhir Daud dalam 1 Tawarik 29, di mana isi puji-pujian Daud kepada Tuhan. Saudara bisa baca berapa ayat, tapi kita akan melihat aja ayatnya yang ke-17. Dalam 1 Tawarik 29 ini, ayatnya yang ke-17 di mana Alkitab katakan bahwa aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Di dalam ayat yang ke-17a, I know also, my God, that you treat the heart and has pleasure in uprightness. Saudara bisa melihat uprightness tadi, di mana tentang kebenaran, kejujuran itu. Lalu dibilang bahwa aku tahu bahwa engkau Allah yang menguji hati. Berkenan kepada keikhlasan. Tuhan adalah Tuhan yang menguji hati kita. Manusia, saudaraku, suka melihat apa yang depan mata. Tapi Tuhan selalu melihat hati. Apa sebenarnya yang Tuhan cari dalam diri manusia? Tuhan mencari integritas itu kebenaran dari dalam kita. Orang suka kebenaran dari luar. Orang suka, saudaraku, bungkusnya.
Orang suka penampilan dari luar. Orang suka, saudaraku, casingnya, covernya. Tapi Tuhan menyukai isinya, saudara. Karena Tuhan melihat hati kita. Hati kita itu seperti terbuka, saudara. Dan Tuhan melihatnya. Makanya Alkitab bilang begini dalam kitab Mazmur, selidikilah akan hatiku ya Allah. Ujilah akan aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Pemazmur dapat katakan demikian. Karena dia berani, dia dengan gamblang bisa bilang itu. Karena kenapa, saudaraku? Karena dia tahu bahwa, aku tahu bahwa hatiku adalah, aku menjaga hatiku benar di hadapan Tuhan. Amsal 4 adalah banyak ayat emasnya orang. Jaga hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Siapa yang menjaga hati kita, Ibu Bapak? Siapa? Bukan gembala kita, bukan saudara kita, bukan our husband, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan sahabat kita, bukan teman kita. Yang jaga hati kita adalah kita sendiri. Yang saya suka pakai kata ini, jadilah satpam. Jadilah satpam untuk hati kita, penjaga hati kita. Dan saya terlalu percaya bahwa Tuhan melihat kebenaran di dalam batin. Saya jadi teringat ada satu ayat firman Tuhan bahwa siapa bersih kelakuannya itu aman jalannya, Amsal 10 ayat 9, tapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Ya, cepat atau lambat apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan karena keluar dari hati kita akan terjadi. Orang bisa menutupi itu, tapi itu dapat dibawa masuk ke dalam permukaan, akan muncul dalam permukaan, saudara. Oleh sebab itu, saya mau katakan kepada ibu bapak saudara sekalian, mari kita mengembangkan, kita memiliki ini, mengembangkan kehidupan yang berintegritas, supaya kehidupan kita dari dalam berkenan kepada Tuhan. Raja di atas segala raja, dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Kehidupan Tuhan Yesus powerful. Saya nggak akan ceritakan dari pertama, saudaraku, kita nggak punya banyak waktu. Tapi saya cuma ambil saja waktu Tuhan Yesus setelah dia dibaptis oleh Yohanes. Waktu Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes. Karena sebelum itu, Yesus ada di bait Allah umur berapa? 12 tahun. Iya, Ibu Bapak, dia ada di bait Allah 12 tahun. Dia berbicara dengan alim ulama. Dia begitu penuh dengan hikmatnya. Dan orang tuanya mencari dia karena orang tuanya pikir serombongan untuk pulang kembali ke Nazaret. Padahal Yesus tinggal di Yerusalem. Wah, dicariannya 3 hari kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan setelah itu Yesus kembali bersama-sama dengan orang tuanya itu. Kita tahu Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Kembali ke Nazaret. Dan about 18 years later, 18 tahun kemudian, bagaimana waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes. Tidak banyak dicatat di dalam Alkitab. Cuma dalam Markus pasal yang ke-6 ditulis bagaimana Yesus itu sebagai tukang kayu. Dia bukan hanya anak tukang kayu, tapi dia juga tukang kayu. Dia bertanggung jawab, dia menolong, dia membantu orang tuanya. Yusuf sudah nggak banyak diceritakan di situ. Kemungkinan Yusuf sudah meninggal. Tapi Yesus, dia bertanggung jawab, dia bekerja, dia menolong ibunya dan saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan. Waktu dia dibaptis oleh Yohanes. 18 years later, saudara, waktu dia keluar dari air, Alkitab bilang ada suara dari langit yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Haleluya. Saudaraku, dalam masa silent years daripada Tuhan Yesus, dalam masa-masa di mana tahun-tahun yang tidak kelihatan, kebenaran dalam batin daripada Kristus, kelihatan bahwa Allah berkenan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, nggak main-main dengan kebenaran dalam batin. Kita sekarang banyak di rumah. Saya nggak tahu di Kota Makassar, tapi yang saya tahu di Jakarta sekarang, orang-orang harus ada tinggal di dalam rumah. Oh, banyak virus-virus yang sekarang mulai bermunculan. Ya, semua hal-hal yang baru mulai keluar, saudara. Dan disebut bahwa kalau nggak perlu keluar, nggak usah, di dalam rumah saja. Saudara, apa yang terjadi? Orang ada di rumah nggak kelihatan. Kita banyak di kamar kita mungkin. Kita banyak hanya dengan keluarga kita. Sekarang orang pergi ke pesta perkawinan, pesta kematian,
dibatasi, nggak boleh terlalu banyak orang ada di berkumpul di situ. Kemarin baru-baru ada seorang ibu yang kami berdoa penyerahan, besoknya dia dipanggil oleh Tuhan dan dia akan dikubur. Tetapi keluarga katakan kalau bisa yang datang jangan banyak orang yang datang. Kalau bisa hanya keluarga dekat saja, hanya keluarga dan teman dekat. Orang nggak mau berkumpul ramai-ramai sekarang. Orang mau, saudaraku, sekarang orang sendiri, orang banyak, saudaraku, di tempatnya masing-masing. Tapi saya mau bilang, walaupun kita sendirian di kamar kita, tapi biar Tuhan berkenan kepada kita. Walaupun kita sendirian dalam rumah kita, tapi biar ketulusan hati kita, kebenaran batin kita, saudaraku, itu seperti berteriak di hadapan Tuhan kita, bahwa Tuhan pleasing, Tuhan berkenan dengan apa yang kita kerjakan. Walaupun nggak dilihat oleh gembala kita, walaupun nggak dilihat oleh orang-orang yang kita layani, tapi God knows, God sees our heart. Dan Tuhan katakan, yes, inilah anakku yang kukasihi juga. Kepadanya aku berkenan. Saya mau kalau saya bertemu dengan Tuhan nanti. Saya mau Tuhan bilang, Ina, sabaslah engkau hambaku yang setia. Ini kerajaan yang aku sudah sediakan buat engkau. Because aku melihat hatimu. Saya mau Tuhan berkenan dengan kehidupan saya. Banyak orang mau berkenan kepada manusia. Tapi saudara, mari kita cari perkenanan Tuhan. Bukan perkenanan manusia. Kalau kita bisa katakan dengan hal ini, kejujuran dapat dipercaya dan memiliki hati yang murni. Ini perlu dalam kehidupan kita. Ada beberapa ciri yang saya ingin bagikan buat saudara. Orang yang mempunyai integritas. Yang pertama, ciri orang yang punya integritas. Dapat mengatakan kebenaran walaupun menyakitkan. Sebagai hamba Tuhan yang biasa berkhotbah atau berbicara, cenderung kita mau menyenangkan orang lain. Cenderung banyak orang mau menyenangkan, wah, supaya dibilang, wah, khotbahnya bagus, apa yang dia bagikan luar biasa. Ya. Sebenarnya, saudaraku, Tuhan mau untuk kita menyampaikan kebenaran, bukan menyenangkan apa yang didengar oleh telinga manusia. Karena seringkali waktu kita menyatakan kebenaran, meskipun itu menyakitkan. Karena kebenaran yang kita harus katakan, saudaraku, seperti Paulus bilang gini, apakah dengan mengatakan kebenaran, aku menjadi musuhmu? Paulus dengan gamblang dia mengatakan kebenaran aja. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Kita perlu memiliki hal ini. Kita perlu sebagai orang-orang yang mungkin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, atau orang-orang yang berbicara kepada seorang tentu dengan ketulusan hati, dengan kelemah lembutan, kita mengatakan kebenaran. Kita harus berdiri atas kebenaran. Walaupun itu mungkin tidak enak untuk telinga manusia, tapi boleh berkenan kepada Tuhan. Nah, beberapa ciri orang yang punya integritas, selain mengatakan kebenaran, saya percaya adalah orang yang dapat menepati janjinya. Walaupun banyak orang kadang-kala, saudaraku, suka lupa janjinya. Kita perlu menepati janji kita walaupun rugi. Karena hidup ini bukan karena untung dan rugi, saudara. Tapi hidup ini adalah melakukan kehendak Tuhan. Karena, kenapa? Kita adalah orang-orang yang sudah terima janji Tuhan dengan luar biasa. Siapa di sini yang menerima janji Tuhan yang dahsyat? Apa di sini yang katakan, waktu Tuhan berjanji, saya yakin Tuhan menepati janjinya buat kita. Walaupun mungkin saat ini ada yang Tuhan berjanji dengan saudara sekalian, tapi mungkin belum terlaksana. Ibu bapak, do not give up. Jangan menyerah. Karena janji Tuhan cepat atau lambat akan terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan berbicara sesuatu kepada saudara, Tuhan akan menyatakannya. Tuhan akan membuat segala hal yang nggak mungkin menjadi mungkin. Karena janjinya Tuhan, kalau dia berjanji kepada kita, sekali lagi saya mau bilang, Tuhan adalah Tuhan yang menepati janjinya buat saudara dan saya. Dia berjanji apa buat kita? I never leave you, I never forsake you. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku nggak pernah melupakan engkau. Ibu bapak, ini janji Tuhan buat kita. Aku selalu ada bersama dengan engkau. Janji Tuhan buat kita juga. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Wow, janji Tuhan buat kita bahwa damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan saya yakin dan percaya bahwa dia tepati
menepati janjinya buat saudara dan saya. Because of what? Because He loves us so much. Dia sangat mengasihi kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia ini yang nggak bisa kita pegang, Ibu Bapak Saudara. Di tengah-tengah dunia ini yang saya mau bilang kepada kita sekalian, banyak orang yang mulai sudah kehilangan pengharapan. Banyak orang yang sudah mulai bilang, wow, kapan selesai? Kenapa ini bisa terjadi? Saya kehilangan orang yang saya cintai. Kenapa mereka nggak bisa dapat disembuhkan? Orang mulai lost of hope, mulai kehilangan pengharapan mereka. Tapi saya mau bilang kepada Ibu Bapak Saudara sekalian yang hadir di Zoom online ini, Tuhan kita adalah Tuhan. Kalau Dia berjanji, Dia menepatinya. Bahwa Dia ada bersama dengan saudara 1 hari 24 jam. Oh saudara, Dia bersama dengan kita 1 tahun 365 hari. 1 bulan 30 sampai 31 hari. He never leave us. Dia selalu menyertai saudara sekalian. Dia tepati janjinya. Sebab itu, kita memiliki integritas. Tepati janji kita. Karena itu adalah suatu kehormatan. Waktu kita dapat menepati janji kita. Kalau toh mungkin suatu kali kita dihadapi hal yang kita janji mungkin anak kita. Kalau kamu berhasil, mama beliin kamu sepeda, tapi tiba-tiba duitnya kita nggak cukup untuk belikan anak kita sepeda. Kita udah janji sama dia. Datang dengan kerendahan hati. Dan bilang, maafkan, bisa tunggu nak. Mama belum bisa tepati sekarang, tapi nanti mama akan tepati. Just wait and be patient. Ya, saudara. Yang berikutnya, integritas, apalagi ciri-ciri orang. Selain kita dapat menepati janji kita. Berarti ketika ada masalah, kita bisa hadapi masalah tersebut. Itu integritas. Waktu ada masalah, kita dapat menghadapi. Kita nggak lari, saudaraku. Kita nggak takut menghadapi masalah. Karena gini, mungkin saya mau kasih kesaksian buat saudara. Di Australia, di tempat kami tinggal ini, di Melbourne ini sekarang, kami hadapi lockdown 4 kali. 4 kali lockdown. Dan terakhir kemarin baru 2 minggu. Ya. Waktu mulai lockdown jam 12 malam, itu saudaraku, orang pergi, orang lari. Orang ambil tiket biar tiketnya mahal, mereka terbang. Mereka terbang ke Sydney, mereka terbang ke Brisbane, mereka terbang di Australia juga, tapi di kota lain. Mereka nggak mau hadapi lockdown. Mereka nggak mau terkurung dalam rumah mereka. So mereka pergi. Dan sekarang ini karena keadaan ekonomi di kota Melbourne yang sangat terpuruk sekali sekarang ini, banyak restoran tutup, banyak pabrik-pabrik mengalami kebangkrutan yang luar biasa, banyak toko-toko closing down, saudaraku. Mereka akhirnya menjual barang-barang dengan murah dan lain sebagainya. Ada lebih kurang 30.000 orang meninggalkan kota ini, Melbourne. Mereka pergi pindah. Mereka for good. Mereka tinggalkan, mereka pindah ke Adelaide. Mereka pindah ke mungkin pergi ke, banyak yang pindah ke Tasmania. Karena menjanjikan lebih baik di sana. Saudara, mereka lari dari masalah karena mereka pikir kota ini nggak bisa janjikan hal yang baik buat mereka. Tapi saya yakin dan percaya, kalau kita ada di dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi, saudara, apapun yang kita datang, mungkin masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, saya percaya begini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih besar daripada persoalan kita. Amin. Dia Tuhan, He's God, greater than any problem we have. Dia Tuhan yang besar daripada penyakit corona tentunya. Dia Tuhan yang lebih besar daripada virus-virus baru yang muncul. Saya tahu bahwa kita perlu hikmat tentunya, ya. Karena kalau kita melihat bencana, tentu kita lari dari bencana itu. Artinya bukan kita lari dari masalah dengan ketakutan, karena Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Saya setuju kalau Ibu Bapak Saudara menunggu waktu yang baik terlebih dahulu untuk mengadakan onsite. Puji Tuhan. Hari ini saudara rencana onsite tapi masih online. Saya yakin ini adalah hikmat yang saudara mengambil. Karena keadaan yang masih belum menentu, Ibu Bapak Saudara. Dan kita harus giving thanks, mengucap syukur kepada Tuhan karena hikmat yang Tuhan berikan. Bersyukur kepada Tuhan karena waktu Tuhan pasti waktu yang tepat. Dan waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Tentu kita tidak dapat memaksakan keadaan. Dan waktu-waktu ini saya mau bilang kepada Ibu Bapak Saudara sekalian, bahwa kalau kita juga tunduk kepada pemerintah, itu artinya kita tunduk kepada
Tuhan. Apa yang dikatakan, saya kalau dibilang di sini kamu lockdown, kamu ada di rumah, saya tunduk, saya mau taat. Karena saya tahu bahwa itu adalah bagian dari integritas tentunya. Yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi kita memang nggak takut. Saya punya keponakan juga sedang terjangkit positif sekarang, ya. Dia ada di Bali. Saya berdoa, kamu nggak usah takut. Tuhan ada bersama dengan kamu. Kamu di rumah aja, kamu di kamar aja, nggak usah keluar. Ya, banyak teman-teman kami, banyak hal bahkan di Jakarta. Udah, kalau kita mau cerita nggak akan habis-habis. Kita nggak mau untuk membesar-besarkan hal-hal ini, tapi ini kenyataan yang terjadi. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan lebih besar daripada semuanya. Ya, saya kemarin cari satu ventilator buat mama daripada seorang hamba Tuhan yang ada di Jakarta. Belum dapat, Ibu Bapak Saudara, sampai hari ini. Dan Tuhan buat mujizat. Tuhan berikan kepada dia langsung oksigen yang baru. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dia. Terpujilah nama Tuhan. Ya, jadi kita perlu taat dan kita perlu untuk melihat kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sungguh-sungguh Tuhan melihat hati kita memiliki integritas yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, apakah ciri-ciri orang yang penuh integritas? Selain saya bilang tadi, menepati janji. Dan juga berarti kita ada masalah, kita bisa hadapi masalah tersebut. Dan yang terakhir, saya selesai di sini. Ciri-ciri orang yang punya integritas adalah dia suka mengampuni orang. Integritas dealing dalam kita. Kalau orang melukai kita, kita dendam dari dalam. Kita punya pilihan. Kita mau mengampuni atau kita tinggal dalam kepahitan atau kemarahan. Karena kepahitan menghancurkan kita, tapi pengampunan membebaskan kita. Belajar dari Tuhan Yesus, sampai matinya dia bilang, ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang harus dia buat. Bukan 70 kali aja mengampuni, tapi 70 kali 7. Saya suka dengan kata-kata Yesus. Artinya bahwa tidak ada batasnya dalam pengampunan. Itu artinya dalam satu hari kita terus-menerus mengampuni. Because forgiveness is no feeling. Mengampuni bukan perasaan, tapi keputusan yang harus kita buat. Waktu kita putuskan untuk mengampuni, kasih karunia Tuhan turun dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang punya hati, saudaraku, berdamai dengan semua orang. Nggak ada kepahitan, nggak ada kemarahan dalam hatinya. Dia memiliki ketulusan hati, karena dia memiliki integritas yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Mari, Ibu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya selesai. Saya mendorong kita. Tuhan melihat hati kita. Mari kembangkan kehidupan yang terus penuh dengan integritas lewat hidup kita. Nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Karena apa yang muncul dari hati kita, saudaraku, akan terlaksana dalam perbuatan kita. Dan perbuatan kita menjadi teladan dan inspirasi bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.